Apapun yang menimpa kita memiliki maknanya, meskipun seringkali sulit untuk dipahami. Dalam buku kehidupan setiap halaman memiliki dua sisi. Di bagian atas, kami menuliskan rencana, impian, dan harapan kami, kebalikannya diisi oleh takdir, yang putusannya jarang sesuai dengan keinginan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup memiliki tujuan dan makna, meski tidak selalu jelas atau dipahami. Kutipan tersebut merujuk pada buku kehidupan sebagai metafora untuk peristiwa dan pengalaman yang membentuk hidup seseorang. Kutipan tersebut mengatakan bahwa di satu sisi halaman, kami menulis rencana, impian, dan harapan kami, mewakili keinginan dan aspirasi kami sendiri. Di sisi lain, takdir menulis apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa peristiwa dan pengalaman ini seringkali tidak sesuai dengan rencana dan keinginan kita sendiri, tetapi memiliki makna dan penting untuk menerima dan memahami bahwa hidup kita dibimbing oleh kekuatan dan tujuan yang lebih besar. Nizami Ganjavi adalah seorang penyair Persia abad ke-12 dari wilayah Ganja di zaman modern Azerbaijan. Dia adalah salah satu penyair terbesar dari periode abad pertengahan dalam sastra Persia dan dianggap sebagai penyair besar terakhir dari tradisi klasik. Dia menulis beberapa puisi epik, termasuk Khosrow dan Shirin, Laili dan Majnun, Iskandarnama, dan Hafpikar, yang dianggap mahakarya sastra Persia dan masih banyak dibaca dan dipelajari hingga saat ini. Puisinya dikenal karena keindahan, kedalaman, dan kebijaksanaannya, dan memiliki pengaruh abadi pada sastra dan budaya Persia. Berikut adalah beberapa kutipan dari beliau. Bahkan jika kita tidak suka menunjukkan kelemahan kita kepada dunia, kita harus memiliki teman, tulus dan benar seperti cermin, dengan jelas mengungkapkan kesalahan kita sehingga kita dapat menghadapi dan menyembuhkannya. Biarkan aku menjadi cerminmu. Kutipan ini menekankan pentingnya memiliki teman sejati dan sejati dalam hidup. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita mungkin tidak ingin menunjukkan kelemahan kita kepada dunia, memiliki teman yang seperti cermin, yang dapat mengungkapkan kesalahan kita dengan jelas, sangat penting untuk perbaikan diri. Kutipan tersebut mengatakan bahwa teman-teman ini dapat membantu kita menghadapi dan mengatasi kelemahan kita dengan memberikan umpan balik dan refleksi yang jujur. Kutipan tersebut juga menunjukkan bahwa pembicara menawarkan untuk menjadi teman seperti itu, cermin, bagi orang yang mereka tuju, seseorang yang mau jujur dan terbuka dengan mereka, untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Apa yang hari ini kita salah sangka sebagai gembok yang menghalangi kita, mungkin besok kita temukan sebagai kunci yang memungkinkan kita masuk. Kutipan ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat sebagai rintangan atau hambatan dalam hidup kita hari ini, sebenarnya bisa menjadi hal yang membuka peluang atau jalan baru bagi kita di masa depan. Metafora gembok digunakan untuk mewakili sesuatu yang saat ini menghalangi kita atau mencegah kita mencapai tujuan kita. Tetapi kutipan itu mengatakan bahwa kita tidak boleh terlalu cepat mengabaikan hambatan ini, karena itu mungkin sebenarnya adalah kunci yang memungkinkan kita masuk. Kutipan itu mendorong kita untuk memiliki perspektif yang positif dan terbuka, untuk tidak berkecil hati dengan kesulitan, dan untuk terus mencari peluang bahkan dalam menghadapi rintangan. Apa kita dan apa yang kita miliki hanyalah pinjaman dan itu tidak lama. Jangan mencengkeram apa yang telah diberikan kepadamu, karena kegembiraan dan keinginan untuk memiliki hanyalah paku yang mengikatmu ke dunia fana. Kutipan ini adalah pengingat bahwa semua yang kita miliki dalam hidup ini bersifat sementara dan cepat berlalu. Dikatakan bahwa harta milik kita dan status kita dalam hidup hanyalah pinjaman, dan kita tidak boleh terlalu terikat padanya karena itu tidak akan bertahan selamanya. Kutipan itu menyarankan untuk tidak memiliki terlalu banyak keinginan atau kegembiraan dalam memiliki hal-hal ini, karena hanya akan menimbulkan keterikatan pada dunia yang fana. Ini mendorong kita untuk menyadari ketidakkekalan hidup dan tidak membiarkan kemelekatan kita pada harta benda dan status duniawi menghabiskan kita. Di saat-saat kesengsaraan, janganlah tanpa harapan, karena hujan kristal turun dari awan hitam. Kutipan ini mendorong orang untuk mempertahankan harapan bahkan di masa-masa sulit.
Ini menggunakan metafora hujan kristal yang jatuh dari awan hitam untuk menggambarkan bahwa bahkan dalam keadaan yang paling gelap dan paling sulit sekalipun, masih ada kesempatan untuk sesuatu yang positif dan indah terjadi. Kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa meskipun saat ini mungkin sulit, selalu ada kemungkinan sesuatu yang baik akan keluar darinya. Ini mendorong kita untuk tidak kehilangan harapan, terus mencari lapisan perak, dan memiliki keyakinan bahwa segala sesuatunya akan membaik. Isi cawan ini untuk cinta yang tidak pernah berubah, tidak pernah. Isi cangkir ini dengan cinta yang terus hidup selamanya. Kepada cinta yang telah dimurnikan oleh kesengsaraan duniawi dan akhirnya dengan kebahagiaan abadi bersinar secara ilahi. Kutipan ini mengungkapkan keinginan akan cinta yang abadi dan tidak berubah. Ini menggunakan metafora cangkir, yang biasanya diisi dengan minuman, untuk mewakili kerinduan akan cinta semacam ini. Kutipan itu meminta untuk diisi dengan jenis cinta ini, yang tidak pernah berubah, yang terus hidup selamanya dan yang telah dimurnikan oleh kesengsaraan duniawi dan bersinar dengan kebahagiaan abadi. Kutipan tersebut mengungkapkan keinginan akan cinta yang dalam, benar, dan melampaui perjuangan dan kesulitan hidup. Itu mengungkapkan kerinduan akan cinta yang ilahi dan abadi, yang merupakan sumber kebahagiaan dan kepuasan tertinggi. Begitu banyak melodi berlalu ke sana kemari di antara dua burung bulbul, mabuk dengan hasrat mereka. Mereka yang mendengarnya mendengarkan dengan gembira, dan begitu mirip kedua suara itu sehingga terdengar seperti nyanyian tunggal. Terlahir dari rasa sakit dan kerinduan, lagu mereka memiliki kekuatan untuk mematahkan ketidakbahagiaan dunia. Kutipan ini menggambarkan melodi yang indah dan kuat yang dinyanyikan oleh dua burung bulbul, yang keduanya, melodinya begitu indah sehingga memikat hati yang mendengarnya. Kedua suara burung bulbul itu begitu mirip hingga terdengar seperti nyanyian tunggal. Kutipan mengatakan bahwa melodi ini lahir dari rasa sakit dan kerinduan, tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkan ketidakbahagiaan dunia. Itu menekankan keindahan dan kekuatan musik dan seni untuk menyembuhkan dan membawa kegembiraan bagi orang-orang, bahkan saat menghadapi rasa sakit dan penderitaan. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa nyanyian burung bulbul, seperti semua seni yang indah, memiliki kekuatan untuk mengangkat semangat kita dan memberi kita rasa damai dan bahagia.